guys, welcome to Home for Creators News Update. Akhirnya minggu ini kita kembali dengan partner saya, ya. Akhirnya nih tuh stiker bet yang nggak fokus kalau lagi bawain news. Nggak sembuh-sembuh ya. Nggak sembuh-sembuh. Kita bakal update hal-hal seputar creators ekonomi. Mulai dari Trump yang udah bikin sosial media sendiri nih. Wow, creators ekonomi got real. Bukannya marah, tapi netizen malah simpati terkait isu yang dihadapi Bapak 2ID. Maraknya artis-artis yang bikin koin kripto. Kita akan bahas nih, ini sebenarnya menguntungkan buat masyarakat Indonesia atau sebenarnya emang untung di satu pihak aja gitu, artisnya sendiri. Mari kita bahas. Donald Trump bikin sosial media baru namanya Truth Social. Ini kayaknya semacam balas dendamnya Trump gitu, karena dia diblokir di semua media sosial. Makanya nih, jadi kayak kita lagi mikir, apakah Truth Social ini jadi kayak social media diary gitu ya buat si Truth, Trump. bisnis si Trump. Nah, Dev, gue mau cerita dulu nih, kenapa dia sampai diblokir di semua sosial media. Karena Trump ini ya suka bikin onar, suka bikin mood negara-negara di dunia itu naik turun gitu. Amazing ya, bukan satu orang tapi negara. Kacau, dia tuh kayak punya tombol yang bisa bikin orang tiba-tiba takut, khawatir. Ada yang bikin orang kayak slow. Jadi Trump itu suka update-update tweetan gitu lah di Twitter. Jadi kayak dia bilang war lah, terus kayak misalnya komoditi atau misalnya peraturan-peraturan yang itu tuh bisa berpengaruh ke pasar saham, terus perekonomian suatu negara, terus tingkat kekhawatiran terhadap ekonomi di AS gitu-gitu. Jadi kok kelihatannya nih Trump itu nggak bijak banget ya gunain sosial media, karena kan dia punya power sebagai presiden waktu itu kan gitu. In a way dia influential banget. Bener. Tapi jadinya kayak gimana ya, karena dia influential tapi dia nggak mikir gitu efeknya gimana, jadi kayak dia speaks his mind tapi malah jadinya nggak netral gitu. Itu yang sangat disayangin. Mungkin makanya Twitter langsung kayak nggak benar nih, goblok gitu ya. Ya, sedangkan kan seru banget ya main di Twitter ya, apalagi buat orang-orang yang terkenal kayak dia ya. Jadi si Trump tuh kayaknya sakit hati sama si Twitter karena kayak gila, gue udah punya masa di sini tapi kayak dipandang sebelah bukan dipandang sebelah mata, tapi kayak si Twitternya constantly ngeblok terus supaya dia nggak bawel. Nah akhirnya dia bikinlah si Trump ini ya, si Truth Social. Ini. Nah jadi kayak kalau kayak gini concernnya pertama, siapa yang mau pindah dari Twitter pakai Truth Social. Yang kedua, kalau memang untuk speak his mind aja, halo bro Trump, kalau lu baca ini, if you're watching this, lu bisa pakai notes, ya. Lu ketik sendiri apa yang ada di pemikiran lu. Dear Diary. Ya, Dear Diary. Jadi nggak usah bikin online. Gua rasa terlalu banyak resource yang terbuang, ya kan? Secara uang juga, mendingan buat kita. Transfer ya? Iya. Pakai PayPal boleh? Boleh. Nanti kita bisa bikin studio yang lebih bagus. Boleh. Jadi Dev, Truth Social ini tuh udah launching sebenarnya, udah ada di App Store. Orang-orang udah bisa download, tapi rumornya dan berita-berita terbarunya nih, aplikasinya banyak ngebug. Ya. Gitu, jadi kayak belum siap lah ya. Iyalah, Trump siapa ya? Aduh. Ya kita tinggal lihat aja apakah Truth Social ini bisa benar-benar menggantikan Twitter. Menurut gue sih enggak. Enggak mungkin lah. Ini ya buat fans-fansnya Trump aja kali yang mau. Bener. Dan nggak tahu, kita kayak beritanya agak ini ya, nggak netral ya. Sorry banget, kita ini bukan seperti news pada biasanya. Bapak mantan presiden AS, saya takut dibom. Nah, menurut kalian gimana? Truth Social ini bakal jadi sosial media yang hype, yang bakal dipakai semua orang, atau ini tuh emang cuman kayak mainan barunya? Iya, cuman mainan kayak gue pengen tunjukin bahwa gue tuh bisa, lu nggak bisa bungkam gue gitu mungkin. Ya. Oke, coba komen di bawah ya teman-teman. Oke, berita selanjutnya. Ini gue gak ngerti sih. Apakah karena gue cewek dan konotasi cewek itu suka gosip, jadi gue dikasih berita yang gosip? Tapi enggak sih, gue gak suka gosip kok. Apa namanya? Lu tahu gak sih beberapa waktu ini gue yang notice ya, kayak buka Instagram, buka Twitter, for the first time permasalahannya sama gitu. Nggak for the first time sih, tapi maksud gue dari segi kreator, iya bisa sampai segininya gitu. Jadi lo tahu bapak-bapak ID nggak sih, bapak 2ID? Gue nggak follow tapi gue tahu. Nah, image apa sih yang kebentuk dari bapak 2ID itu? Buat gue lebih ke bapak-bapak bijak, bapak-bapak yang lucu, yang ternyata nggak serius-serius banget. Sayang keluarga juga. Bener. Karena dia di dalam kontennya itu ngasih tips pasangan, relationship pasangan, gitu. Nah, cuma sayangnya pas lagi minggu keempat ini
ketahuan kalau misalnya salah satu foundernya itu jadi kebuka identitasnya. Nah, kenapa bisa ketahuan si maskotnya ini? Karena ada isu yang muncul, isu perselingkuhan. Nah, teman-teman netizen jadi menyayangkan gitu. Kenapa sosok CEO, apalagi dia di CEO lagi ya? Dia jadi CEO dari si Bapak 2ID, tapi perannya itu kok malah selingkuh gitu. Jadi kayak bertolak belakang sama omongannya gitu. Jadi branding yang dibuat sama apa yang dia lakuin itu nggak sejalan gitu. Nah, terus katanya rumornya itu dia selingkuh sama pengasuh anaknya sendiri. Terus habis itu udah selingkuh, terus habis itu nikah sekarang sama si pengasuhnya tersebut. Nah, tanpa kita lebih tahu lah urusan rumah tangga orang. Jadi kita pengen ngefokusin ke bagian content creator yang nggak luput dari drama, dari konflik gitu, dan gimana cara content creator itu bisa bangkit gitu ya. Dan apa action yang diambil sama bapak-bapak ID untuk menyikapi masalah ini gitu. Dan memang ya kalau konten-konten gitu tuh kan jadi membentuk persepsi orang terhadap kita ya. Sekarang permasalahannya gimana kita nggak cuman bikin konten dan ngomongin konten itu, tapi kita juga lakuin kali ya. Jadi sejalan gitu. Apa yang kita omongin sama apa yang kita lakuin gitu ya. Karena ketika nggak sinkron, waduh itu bakal ditembak tuh sama netizen ya. Netizen galak bener. Tapi yang gue penasaran ya, berarti babysitternya cakep banget kali ya. Dibahas lagi rumah tangga orang, udah dibilangin. Gue jadi penasaran tuh fotonya kayak gimana sama orangnya. Nah, yang gue tahu mungkin update terakhir itu gue lihat mereka kasih statement kalau ya nih CEO udah tidak bersama bapak-bapak ini lagi gitu. Ibaratnya kayak lagi di kick dulu sementara gitu. Nah, kalau yang itu sebenarnya udah hasil endingnya gitu. Pas pertama kali bapak-bapak ID terima responnya, maksudnya kayak aduh lagi nggak enak nih. Bahkan kalau gue sendiri, gue tahu kabar itu dari bapak-bapak ID-nya sendiri. Sorry banget warga, ada kabar yang tidak mengenakan gitu. Nah, terus habis itu kayak dia bilang kenapa kayak ada salah satu founder kita yang ada isu gitu. Nah, terus jadilah dia kayak pusing banget si bapak ID-nya ini, nggak ditutupin sama sekali. Dia bilang sorry banget, terbuka ya. Terus habis itu dia bales DM satu-satu, kan ada yang pada nanyain dong, kenapa gitu. Nah, dia balesin kayak pakai voice note gitu. Dan kalau misalnya menurut gue ini cara yang pinter ya. Bagus ya. Karena maksudnya kan kreator atau netizen itu jadi benar-benar merasakan mendengar suara dia gitu. Kalau misalnya itu dia secara emosi ya. Beneran bingung, beneran lagi riuh gitu pikirannya. Nah, kayak itu yang menjadi viral di Twitter, gimana responnya gitu. Ini menjadi cukup ini sih menurut gue teladan gitu ya, gimana cara kreatornya ini menyikapi sebuah konflik gitu. Jadi mungkin teman-teman yang mau serius di bidang ini bisa pelajarin gitu beberapa kasus teman-teman yang ada konflik gitu ya, tapi jangan kayak dijulitin gitu, tapi lebih ke diliatin nih gimana cara responnya ya. Dan menurut gue tadi kalau misalnya kita lihat cara dia mediasi ke followers-followersnya juga jadinya jatuhnya personal ya. Jadi nggak tiba-tiba bikin video satu arah, tapi ternyata bisa dua arah. Dan ya mungkin isu itu jadi lebih terobati lah ya dengan metode itu ya. Menurut gue dengan respon yang dia ambil, akhirnya teman-teman netizennya tuh jadi pada ini loh kayak simpati jadinya. Jadi simpati benar. Jadi tetap kayak semangat ya bapak, semangat gitu. Aku tetap suka kontennya bapak-bapak ID kok, bukan si CEO-nya gitu. Jadi kayak ibaratnya image yang ada di bapak-bapak ID tercoreng, tapi cuma dikit gitu. Nah, karena metode yang dia gunakan tepat, jadinya tetap bisa pulih gitu nantinya. Menurut kamu, apakah respon yang diambil sama bapak-bapak ID ini udah tepat atau belum gitu? Kalau misalnya kamu mau ngasih saran juga boleh loh di kolom komentar. Siapkan Leslar Metaverse, Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga bikin Leslar Koin Dana. Dev, sekarang udah jadi fenomena artis-artis tuh pada bikin koin kripto. Emang buat apa? Nah, itu yang gue juga bertanya-tanya gitu. Ini tuh sebenarnya mereka bikin itu untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat luas, atau sebenarnya ini akal-akalan mereka biar mereka bisa meraup untung sendirian. Kapitalis ya? Nah, kapitalis. Kan sayang ya sebenarnya orang-orang pada follow. Kalau dilihat dari ke belakang-belakang, kemarin kita tahu bahwa ada anaknya Ustadz Yusuf Mansur itu bikin koin juga kan. Terus ada Anang Hermansyah bikin koin juga. Dan dari ngeliat 2 koin sebelumnya aja, itu tuh udah banyak masyarakat yang dirugikan
gitu. Jadi kayak ini si Leslar Gimana nih sebenarnya mereka mau ngapain gitu. Jadi kalau Leslar Coin ini tuh bisa apa sih emang? Nah, gue nggak tahu nih. Jadi Leslar Coin ini sebenarnya dipersiapkan untuk Leslar Metaverse gitu. Karena kita tahu kan di Metaverse itu nanti kita pakai NFT, kita pakai koin-koin untuk misalnya main game, main segala macamnya gitu. Jadi koin Leslar Coin ini itu tuh dipakai buat kayak nanti kalau kita main play to earn gitu kan, game-game yang kira-kira bisa kita dapat duit dari koin, atau kita beli NFT, atau kita bisa beli sesuatu hal yang ada lah di Metaverse, di Leslar Metaverse itu. Oh, berarti kalau play to earn itu konsepnya kita kayak main game, kalau kita menang kita dapat duit. Tapi kalau misalnya kita kalah, duit kita hilang atau enggak? Iya, bisa juga kayak gitu. Mungkin sejauh ini kayak gitu ya. Karena kan ya mungkin kalau main kan mungkin ada ngebet, ada kayak beli equipment gitu-gitu kan. Terus selain Leslar ini ada lagi nggak sih yang lagi nyiapin project Rans juga lagi kejar-kejar, dan kita lihat belakangan di berita bahkan Rans udah hampir jadi ya. Udah ada pakaiannya, terus orang-orangnya di sana bakal bentuknya kayak gimana tuh udah sempat ada lah di internet, udah beredar lah reviewnya gitu gitu. Apakah itu akan mendatangkan benefit buat kita lihat aja ntar ya. Kalau sepatu Converse kolaborasi sama Ransverse di Metaverse itu namanya jadi apa ya? Susah ya. Oh ya, gue juga penasaran, ini kuis dapat hadiah kan? Coba dong tulis komen guys. Siapa tahu kalian bakal dapat voucher Indomaret ya 100.000 ya dari Dev. Iya. Dev, dari semua update yang kita bahas hari ini, menurut lo apa yang paling menarik buat lo? Sepatu Converse kolaborasi di Ransverse yang ada di Metaverse namanya apa? Jadi itu masih teka-teki ya sampai sekarang. Kita pengen cari ya itu ya. Oke. Kalau menurut gue yang paling menarik sebenarnya yang tadi maraknya koin-koin yang dibikin sama influencer ya, karena aduh tolong dong, itu peraturan pemerintah, regulasi gimana sih, semua orang bisa bikin koin gitu. Jangan sampai bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, waduh berat banget bahasa gue, tapi malah membuat mereka makin rugi gitu, makin terpuruk. Waduh. Dan buat teman-teman yang mau nikmatin konten-konten bermanfaat lainnya, boleh subscribe Home Floor Creators, karena di situ banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajari dan insight menarik di dunia perkontenan ini, di kreatif ekonomi ini. So, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di news update selanjutnya. Dadah. Bye-bye.